Shalom, para pemirsa di mana saja Anda berada. Saudara-saudara umat-umat Tuhan yang diberkati. Kita bersyukur kita boleh tiba lagi di 10 hari berdoa di hari yang kedua. 10 hari berdoa di tahun 2024 ini mengambil satu tema yang luar biasa, prioritas iman. Nah, salah satu elemen penting dalam kehidupan kita adalah prioritas iman. Bapak Ibu yang diberkati, pemirsa yang berbahagia. Beberapa tahun terakhir ini gereja kita telah menggagas bagaimana cara bertumbuh atau mendapatkan pertumbuhan kerohanian kita. Ada beberapa hal yang penting yang kita sudah gagas atau gereja, yaitu apa yang disebut dengan reach up to God, reach up with God, reach in with God, dan reach out with God. Nah, dalam 3 elemen ini, maka yang pertama adalah menjangkau ke atas kepada Tuhan. Dan itu yang bisa kita katakan prioritas iman kita. Melalui berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan beribadah. Nah, melalui 10 hari berdoa kali ini menekankan prioritas iman, memanggil kita untuk mengalami hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga terjadi kebangunan rohani. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawari pasal 4, 2 Tawari 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yoel pasal 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selanjutnya di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. Ayat 12 sampai 14 firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara-saudaraku, ayat 14 melanjutkan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Janji yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat selanjutnya Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Panggilan Allah, ajakan Allah di dalam Wahyu 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di hari yang kedua, 10 hari berdoa ini, judul kita adalah bahaya kesibukan bagi Tuhan. Wah, ini sesuatu yang menarik. Judulnya sudah menarik. Ada bahaya sibuk bagi Tuhan. Bagaimana caranya itu berbahaya? Sedangkan itu kita sibuk untuk Tuhan. Mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Artinya murid-murid dengan sukacita menyampaikan kepada Yesus apa yang mereka lakukan di dalam pekerjaan pelayanan itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus pun mengajak mereka agar supaya mereka ada istirahat sedikit.
Jangan terlalu sibuk walaupun itu di dalam pekerjaan pelayanan. Jangan sampai membuat hidup kita susah, sakit, capek atau lelah. Makanya Yesus pun melakukan hal yang sama. Istirahat sejenak dari kesibukan, dari pekerjaan walaupun itu dalam pelayanan. Nah, mari kita melihat subtema yang lain adalah kesibukan dalam pekerjaan bagi Allah. Apakah kesibukan dalam pekerjaan bagi Allah? Saudara-saudaraku, kesibukan adalah raja di dunia ini. Oh, kita bisa menyaksikan ataupun kita sendiri yang mengalami bagaimana ketika kita mau mencapai satu tujuan, satu target, sasaran yang telah dipercayakan atau di dalam usaha kita. Masyarakat modern dan konsumerisme bertekanan tinggi telah menanamkan satu keyakinan dalam diri. Semakin sibuk kita, maka semakin kita dihormati. Ini yang boleh disebutkan pandangan dunia. Ada satu istilah mengatakan, orang kelihatan terlalu sibuk, tetapi sebenarnya tidak ada yang dilakukan. Atau sedikit yang dilakukan. Tetapi ada orang yang tenang-tenang, yang kelihatan santai saja, tetapi melakukan dengan sebaiknya, mengatur satu demi satu dengan bijak, hasil yang maksimal didapat. Kesibukan telah menjadi indikator ketekunan dan keinginan kita berbuat baik dan maju. Ya memang demikian. Namun ketika kita sibuk mencari nafkah, kita lupa untuk menjalani dan menikmati hidup. Dan ini adalah hal yang tragis. Ada juga orang dikatakan dia terlalu sibuk, terlalu ngotot untuk mencapai sesuatu. Pada akhirnya apa yang dia dapatkan dia kumpulkan. Ia lakukan itu untuk membayar apa yang terjadi di kemudian hari, yaitu sakit. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Mungkin yang lebih tragis ini adalah bahaya yang tidak kentara yang telah diadopsi oleh banyak pengikut Kristus. Yang berkomitmen pola pikir kesibukan dalam pekerjaan mereka untuk Tuhan. Itu anggapan mereka mungkin. Saudara-saudaraku, kita sering melakukannya dengan alasan yang terbaik. Kita tahu bahwa waktu itu singkat. Kita ingin mencapai yang terbaik baginya. Kita berusaha untuk menjadi sibuk dan kita ingin menjadi penata layani yang baik bagi waktu dan talenta kita. Namun rasanya menyenangkan untuk menjadi sibuk bagi Tuhan, bukan? Dan terkadang kita tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan akan membalas kesibukan kita baginya. Hanya untuk menemukan bahwa dalam kesibukan kita bagi Tuhan, kita telah kehilangan hubungan yang hidup dengan penebus kita. Karena kita mengusahakan sesuatu berdasarkan kemampuan, kesanggupan kita. Kita melakukan hal-hal yang baik karena kebiasaan, bukan karena kuasa Roh Kudus. Dan semakin kita sibuk, semakin kita menganggap diri kita sejalan dengan tujuan Tuhan, bukan? Saudara-saudaraku, kesibukan menjadi norma baru. Dan karena kita begitu sibuk mengagungkan kesibukan kita sehingga kita melewatkan momen-momen penting dalam hidup yang benar-benar penting. Bagaimana menjalin hubungan yang akrab dengan doa, di dalam meditasi kita, di dalam merenungkan firman Tuhan. Waktu yang terindah sebagaimana kebiasaan daripada Yesus Kristus mengambil waktu memiliki hubungan dengan Bapaknya yang di surga. Kesibukan yang tidak terkendali menghancurkan vitalitas rohani kita. Tergesa-gesa adalah musuh dari setiap hubungan cinta, terutama hubungan kita dengan Allah yang hidup melalui firman Tuhan. Kasih menuntut perhatian dari waktu yang tidak tergesa-gesa. Saudaraku, ada satu kewajiban yang penting bagi kita untuk beristirahat dari
fisik, tetapi mengambil waktu untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak heran jika Allah dalam kitab suci berulang kali memanggil kita untuk berdiam diri, berhenti sejenak dan melihat apa yang akan Dia lakukan bagi umatnya, bagi kita sekalian. Merenungkan firman Tuhan, mengizinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga menuntun kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan berdasarkan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17 firman Tuhan berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Kenapa? Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudaraku, seringkali kita di dalam kesibukan kita, motivasi yang meluap-luap, mungkin semangat kita di dalam pekerjaan Tuhan sekalipun, seringkali kita lalai dan lupa menempatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita. 2 Tawarikh 20 ayat 17 memberikan satu gambaran dan nasihat penting bagi kita bahwa sedangkan kita berdiam saja menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, firman-Nya berkata, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggal berdiri di tempatmu dan izinkan Tuhan berkarya. Oh, banyak catatan Alkitab khususnya di dalam cerita bangsa Israel. Bagaimana ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan berkarya luar biasa. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan itu. Poin yang saya mau tekankan di ayat ini adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Artinya bahwa ketika kita berdoa menyerahkan segala rencana kita, termasuk di dalam pelayanan, izinkan Tuhan untuk mengatur yang terbaik. Karena rancangan Tuhan pastilah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita dipercayakan untuk melakukannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah mendorong anak-anaknya untuk tidak terburu-buru. Dia tahu betapa cepatnya kita melupakannya ketika pikiran kita terbungkus dalam pusaran aktivitas manusia. Salah satu wawasan yang paling indah tentang bahaya kesibukan yang terus-menerus bagi Tuhan ditemukan ketika Tuhan Yesus mengambil kebebasan dalam pelayanannya untuk beristirahat. Karena Ilham berkata di dalam buku Desire of Ages, mereka telah mencurahkan segenap jiwa mereka untuk melayani orang banyak, dan hal ini menguras tenaga fisik dan mental mereka. Adalah tugas mereka untuk beristirahat sejenak. Kesibukan menghancurkan semangat dan aktivitas rohani kita. Tergesa-gesa adalah musuh besar bagi kasih kita kepada Allah. Daripada menambahkan lebih banyak hal ke dalam kalender kita, mari kita dengan sengaja mengurangi dan menyediakan ruang untuk waktu teduh bermakna dan menyegarkan jiwa bersama pencipta kita. Kutipan terakhir Alfa dan Omega jilid 5 halaman 392 berkata, sementara kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan orang yang hilang, kita juga harus mengambil waktu untuk merenungkan, berdoa, mempelajari firman Allah. Hanya pekerjaan yang dikerjakan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh jasa Kristus yang pada akhirnya terbukti bermanfaat di dalam pekerjaan, usaha, khususnya di dalam pelayanan bagi. Marilah kita lebih banyak berdoa.
merenungkan firman Tuhan, serta menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita seimbangkan kehidupan kita, fisik, mental, rohani kita, sehingga kita akan prima di dalam pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah siang maupun malam, terima kasih. Lewat seri 10 hari berdoa di hari yang kedua ini, Tuhan telah memberikan kami satu nasihat yang penting untuk mengambil waktu untuk beristirahat. Memulihkan baik fisik kami, tetapi rohani kami dikuatkan. Berkatilah kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.